yang pertama kami akan menjelaskan tentang proyeksi Fischer dari Talosa. Proyeksi Fischer dari D. Talosa menunjukkan bahwa senyawa ini merupakan aldoheksosa, yaitu gula dengan 6 atom karbon dan gugus aldehida pada karbon pertama. Rantai karbon digambarkan vertikal dengan CHO di bagian atas dan CH2OH di bagian bawah. Talosa memiliki 4 pusat chiral, yaitu pada C2, C3, C4, dan C5 yang menentukan konfigurasi stereokimianya. Susunan gugus hidroksil pada D-talosa adalah di kiri pada C2, C3, dan C4, serta di kanan pada C5 sehingga membentuk pola LLLR. Posisi gugus OH pada C5 yang berada di kanan menandakan bahwa talosa termasuk dalam golongan gula D. Konfigurasi ini sangat penting karena akan menentukan bentuk cincin atau Haworth serta memengaruhi stabilitas molekul, di mana banyaknya gugus OH pada sisi yang sama menyebabkan lebih banyak posisi aksial dalam bentuk cincin, sehingga talosa relatif kurang stabil dibandingkan beberapa gula lain seperti glukosa. Yang kedua adalah proyeksi Haworth dari D-talosa. Proyeksi Haworth dari D-talosa dengan penomoran C1 sampai C6 dalam bentuk cincin 6 anggota yang disebut talopiranosa. Penomoran karbon dimulai dari C1, yaitu karbon anomer yang terletak di sebelah kanan bawah, tepat di samping atom oksigen dalam cincin. Selanjutnya, bergerak searah jarum jam, kita temui C2 di bawah kanan bawah, kemudian C3 di bawah kiri, C4 di sisi kiri, dan C5 berada di kiri atas yang berhubungan langsung dengan CH2OH sebagai C6 yang berada di luar cincin. Untuk arah gugus pada D-talosa, gugus OH di C2, C3, dan C4 semuanya mengarah ke atas, karena pada proyeksi Fischer posisinya berada di kiri. Sementara itu, gugus CH2OH pada C5 juga mengarah ke atas yang menandai bahwa ini adalah gula D. Pada C1 terdapat 2 kemungkinan bentuk, yaitu alfa dan beta. Pada gambar yang digunakan, kita menggunakan bentuk alfa sehingga gugus OH pada C1 mengarah ke bawah. Dengan memahami penomoran karbon dari C1 sampai C6 serta arah gugus OH, kita dapat dengan mudah menghubungkan struktur Haworth dengan proyeksi Fischer maupun bentuk 3 dimensi seperti kursi atau perahu. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur kursi. Nah, struktur kursi sendiri merupakan bentuk 3 dimensi dari cincin talopiranosa yang paling stabil dibandingkan bentuk perahu. Nah, pada konformasi ini, atom karbon tidak berada dalam satu bidang, melainkan membentuk pola zigzag yang menyerupai kursi. Nah, setiap karbon dalam cincin ini, dia memiliki 2 posisi. Yang pertama itu posisi aksial atau tegak ke atas atau ke bawah. Dan yang kedua posisi ekuatorial, yaitu menyamping. Nah, penomoran karbon dimulai dari C1 karbon anomer yang terletak di sebelah atom oksigen. Lalu kemudian berurutan hingga C5. Nah, sedangkan C6, CH2OH berada di luar cincin dan dia menempel pada C5. Pada D-talosa, susunan gugus min OH berasal dari proyeksi Haworth, di mana gugus min OH ini pada C2, C3, dan C4 dia mengarah ke atas. Gugus CH2OH pada C5 juga mengarah ke atas. Nah, pada C1 bentuk alfa, gugus min OH ini mengarah ke bawah dalam bentuk konformasi kursi. Arah atas atau bawah ini akan menempati suatu posisi aksial atau ekuatorial.
Nah, namun pada Detalosa, sebagian besar gugus min OH justru berada pada posisi aksial, sehingga menyebabkan suatu tolakan antar gugus atau tegangan sterik menjadi besar. Akibatnya, meskipun bentuk kursi adalah yang paling stabil dibandingkan bentuk lain, Detalosa tetap kurang stabil dibandingkan gula. Berikutnya, kami akan menjelaskan tentang konformasi perahu Talosa. Konformasi perahu Detalosa adalah salah satu konformasi cincin 6 anggota, di mana 2 atom karbon pada ujung cincin terangkat ke arah yang sama, sehingga menyerupai bentuk perahu. Konformasi ini berbeda dengan bentuk kursi yang lebih stabil, karena dalam bentuk perahu terjadi interaksi sterik yang lebih besar. Dalam Detalosa, penentuan posisi gugus OH didasarkan pada proyeksi Fischer. Gugus OH pada karbon C2, C3, dan C4 berada di sisi kiri pada proyeksi Fischer, sehingga dalam bentuk siklik akan berada di atas bidang cincin. Sementara itu, gugus CH2OH pada karbon C5 berada di atas karena termasuk gula D. Pada konformasi perahu, posisi gugus OH dan atom hidrogen tetap mempertahankan arah atas atau bawahnya, namun orientasinya dapat menjadi lebih tidak stabil karena adanya interaksi flagpole antara gugus-gugus yang saling berhadapan. Interaksi ini menyebabkan tolakan sterik yang cukup besar, terutama pada atom karbon C1 dan C4. Akibatnya, konformasi perahu pada Detalosa bersifat kurang stabil dibandingkan konformasi kursi. Oleh karena itu, dalam kondisi normal, Detalosa lebih banyak ditemukan dalam bentuk kursi. Namun, bentuk perahu tetap penting untuk dipelajari karena membantu memahami dinamika dan fleksibilitas struktur molekul karbohidrat. Dengan memahami proyeksi perahu ini, kita dapat menganalisis stabilitas struktur serta interaksi antar gugus dalam molekul gula secara lebih mendalam.